Tiap hari saya di kebun sambil makan aja gitu. Lebih kerasa crunchy-nya gitu ya. Ayo, tuh. Hidroponik buat di Banjar dulu sesuatu hal yang unik gitu ya. Dan orang yang menggeluti bisnisnya juga masih jarang gitu. Tuangin airnya secukupnya aja. Sini. Secukupnya. Oh ya, ini istri saya namanya Susiati Ningsih, tapi nggak pakai milik Kitty ya. Dia yang kita hanya berdua yang take care semua ini, saya sama istri. Sebenarnya dulu yang pelopor untuk membangun ini itu istri. Dia yang mulai belajar dari awal, terus dia udah bisa, ya saya mencoba membantu dia ya sampai sekarang kita kelola bareng berdua. Gitu. Dia biasa berdua ya, Pak ya? Ya, bisa. Iya. Karena masih bisa dipegang sendiri. Iya, betul. Ya, tanpa karyawan. Ya, ini enaknya hidroponik itu kita bisa menghemat tenaga kerja. Ini proses pembersihan daun-daun tua sebelum kita kirim ke restoran. Kan sebenarnya ada daun-daun yang kuning seperti ini, kita buangin. Yang kuning-kuning manfaat juga. Ini dimanfaatkan ntar buat pakan ikan. Kalau yang sedengan itu sekilo bisa nyampe 7. Per kilo itu kita jual 25.000, ada yang 22.000, rata-rata 25.000. Kalau kita jual satuan, paling di sini paling rata-rata 7.000 sama 10.000 atau 5.000. Nasi putih juga enak telurnya. 5 hari sekali di Tanjung Syukur. Tanjung Syukur kalau 5 hari sekali ya ada 10 kiloan. Telur bisa dipakai.
Saya menggeluti sayuran hidroponik sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Dan kenapa saya memilih hidroponik? Karena satu, saya lihat hasil hidroponik itu lebih higienis, fresh, lebih crunchy, kualitasnya lebih bagus. Terus juga dia bebas pestisida. Terus karena saya lihat dari yang saya lihat-lihat atau saya kunjungi itu perawatannya atau pengelolaannya nggak begitu seribet, sesulit yang ada di tanah gitu. Terus terang saya nggak punya basic pertanian sama sekali. Basic saya adalah dulu pernah kuliah di sastra Inggris, ya. Sastra Inggris. Terus saya bekerja kayak di hotel, terus di perusahaan, terus pelayaran. Terus karena saya menemukan sesuatu yang aneh dan unik, yaitu pola tanam tanpa tanah. Saya tertarik. Mula-mulanya saya melihat sebuah tanaman tomat itu ditanam di sebuah gelas, hanya coba pakai air aja. Saya tertarik dengan video itu. Akhirnya saya menggeluti, saya mencoba ikut pelatihan bersama istri. Ya, kemudian istri yang mempelajari terus. Saya kebetulan pas lagi ada kerjaan lagi, istri terusnya. Akhirnya saya berhenti untuk menggeluti ini karena ini sesuatu hal yang ya khususnya di Kota Banjar itu belum ada, dan pada umumnya juga masih pasar-pasarnya masih jarang, dan orang yang menggeluti bisnisnya juga masih jarang gitu. Pada awalnya kita hanya buat konsumsi sendiri. Terus karena saya pertama orientasinya buat bisnis, saya mencoba untuk mengenalkan ke restoran-restoran. Ya alhamdulillah ada beberapa restoran yang welcome dan tertarik dengan produk ini, dan mereka sangat senang sekali dan responnya juga bagus gitu ya. Ya seperti restoran-restoran Banjar, saya ada 5 pelanggan yang setiap saat saya kirim gitu. Mungkin bisa ada 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali saya kirim gitu kan. Hidroponik buat di Banjar dulu sesuatu hal yang unik gitu ya. Unik, dan orang mungkin masih memandang bahwa tanaman ini, ya mereka mengakuin tanamannya bagus, cuma harga tanamannya itu masih mahal. Nah, ketika saya mencoba memasukkan atau menawarkan restoran, ya terus terang banyak yang menolak gitu ya, karena konsep mereka kan semurah mungkin, ya karena pasar-pasar juga murah. Nah, cuma saya memberikan sebuah konsep bahwa hidroponik itu selain kualitasnya bagus, terus bebas pestisida, juga ada sisi buat dekorasi ketika mereka ada di restoran-restoran. Jadi saya bikin konsep, ini loh Pak, kalau seumpamanya Bapak memakai produk saya, penyimpannya itu bisa di mana atau bisa di sebuah tempat. Dengan begitu, selain untuk dikonsumsi juga bisa buat hiasan. Ini limbah untuk daun-daun yang tua atau yang kurang kepakai, biasanya bisa digunakan untuk pupuk organik, atau kalau saya dimanfaatkan untuk pakan ikan. Nih, langsung. Ini alhamdulillah senang banget ikan ini, pakan ini. Kita panen hari ini 22 kilo untuk 2 restoran. Kalau pasar terus terang ya suka yang hidroponik, karena dengan kualitas yang udah ada. Cuma kalau saya mengejar ke pasar tradisional atau pasar basah, tidak kekejar dengan biaya produksi atau BEP-nya gitu.